Bagaimana kita masuk kamar mandi dan buang air, menjadi masalah pemerintahan sampai kepada masalah-masalah yang kecil pun diceritakan bagaimana Rasulullah SAW menjalankan itu semuanya. Dan Rasulullah adalah qudwah bagi semua muslim dan bagi semua manusia. Setiap person posisinya apa itu ada dalam Rasulullah SAW. Kalau dia seorang mu'allim, bagaimana Rasulullah mengajar dan beriman? Kalau dia sebagai pemimpin perang, bagaimana Rasulullah SAW? Dari semua segi kehidupan manusia kita bisa ambil contoh dari Rasulullah SAW, karena dia adalah akmalul insan wa ahsanul khuluq. Dan turunkan Allah Rasulullah SAW dan mengutus Rasulullah SAW dengan Al-Quran dan hadisnya untuk menyempurnakan kehidupan manusia sampai hari kiamat. Dan tidak ada sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia pasti kita dapatkan di dalam Al-Quran dan Al-Quran. Maka kana lakum min Rasulillahi uswatun hasanah kana yarjullaha wal yawmal akhir. Kita semuanya tahu Nabi dan Nabi SAW di Yaumul Rabiul Awwal ada khilaf, ada pun tariknya hari itu ada tapi Yaumul Syahr Rabiul Awwal. Karena Rasulullah sendiri bersabda, kenapa beliau puasa di hari Senin? Karena dia bilang ada Yaum dari itu. Rasulullah sendiri membesarkan kelahirannya dia dengan dia puasa. Tidak mungkin Rasulullah mengkhususkan sesuatu kecuali ketika dengan dalam masalah. Kemudian di dalam majlis seperti ini kita bangga sebetulnya di Indonesia terutama, masya Allah majalis dan maulid di mana-mana orang berlomba untuk mengadakan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lain yang kita baca adalah sejarahnya Rasulullah SAW yang wajib kita baca. Mungkin kesibukan hidup kita selama ini banyak mendengar masalah-masalah yang lain, masalah kehidupan dunia, tapi tidak lupa atau tidak mengetahui banyak akan Rasulullah. Lahir Rasulullah SAW di Syam Abi Thalib. Kalau orang yang sudah pernah ke Mekah, kalau saudara keluar dari Safa dan Marwah ke lapangan pelataran setelah Safa dan Marwah, di tengah jalan itu ada rumahnya spesial, tempat kelahiran Rasulullah SAW. Allah Subhanahu Wa Taala waktu lahirnya Rasulullah SAW tunjukkan di dunia ini alamat-alamat perubahan-perubahan yang mereka kaget dan sebagian mengetahui seperti ahli kita akan lahirnya Rasulullah SAW. Di antaranya adalah tajamnya api yang disembah di Persia. 1000 tahun api itu tidak pernah padam. Malam kelahiran Rasulullah Wajah Iwan Kisra bersertanya istana kerajaan Persia sampai jatuh ada 14 balakon yang ada istana tanpa sebab sepertinya, tapi sepertinya Allah mengumumkan dunia bahwa ada lagi kelahiran manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ghadat Buhair Usawa, telaga Sawah menurun air. Watanak kasat jadi kelasnya semua patung-patung yang ada di dunia, pemain di Mekah, semua pada dijatuh. Warumiyat syaitan yang selalu mau naik ke langit untuk mendengarkan berita di langit, ditutup langitnya, dilemparnya meteor kepada mereka menuju ke langit. Di surat Al-Jin kita hukumna minha maqa'ida lis-sabr faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada.
jin, dalam surat jin, kita dulu duduk di langit mendengarkan berita langit. Berita langit ini kalau Allah wahyu kepada Jibril, para malaikat menanya Jibril, semain memberi kepada malaikat setan ke langit mendengarkan berita itu. Dan dia turun kadang-kadang disampaikan kepada tukun. Itu pun jin ini memberikan berita yang benar yang dia dengarkan, tapi ditandai 100 koma. Makanya pun apalagi yang sekarang tidak bisa sama sekali karena sudah jatuh diulangi. Karena sallallahu alaihi wasallam yom wiladatan, dan kita mengharap bahwa hari ini juga hari kelahiran kita untuk perubahan yang lebih baik yang sudah lewat. Kita ingatkan kita hadir di majelis ini. Kenapa kita hadir? Kita kepingin mengetahui sejarah Rasulullah yang bisa kita ikuti. Dan harus kita lihat kita bisa menjalankan lebih banyak dari yang sudah lewat. Tidak ada sunnah Rasulullah yang diajarkan hanya abadan atau tidak ada artinya. Ada orang-orang mengatakan itu kan sunnah saja. Jadi kita belajar sunnah untuk meninggalkan sunnah, bukan untuk menjalankan sunnah. Nah, mestinya kita tahu kalau ini sunnah, kita usaha untuk menjalankan. Dan setiap sunnah dari kehidupan Rasulullah SAW, kalau kita jalankan, pasti kita cahaya pasti kita rasakan. Makin kita banyak bisa menjalankan sunnah Rasulullah SAW, kita akan mendapatkan barakahnya di atasnya. Sebagaimana kita ketahui tadi, kita katakan bahwa Rasulullah semua sedikit banyak tercatat. Ada yang mau menghina ayat sanad baris. Al-alamakum Rasulullah kullu syai'. Dalam na'am al-qira'ah. Na'am Rasulullah mengajarkan segala sesuatu sampai kita di mana masuk ke dalam tidak ada secara manusia, apalagi orang yang misalnya menulis secara sendiri, tidak akan menulis dia apa yang dia kerjakan di dalam kamar ya. Tapi Rasulullah diceritakan oleh Sayyidah Aisyah bagaimana Rasulullah SAW di rumahnya, sampai dalam masalah yang khusus yang manusia tidak ingin diketahui diceritakan, karena di situ ada dan ada sunnah apa yang diceritakan. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya dalam sisi yang kita dapat. Kalau ada hati katakan tidak ada seorang kaum kumpul di masjid dan berzikir, pasti turun para malaikat dan mengamini doa-doa kita. Kita yang baca tadi, masya Allah, doa dan kita semuanya adalah doa. Pasti kita yakin kita dapat ijabah dalam doa yang mudah-mudahan membahagiakan kita di dunia, di barzakh, di yaumil akhir. Kebesaran Rasulullah SAW dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala kalau memanggil para anbiya disebutkan namanya. Ketika Allah Taala ya Nuh salam, ya Nuh. Dalam ayatnya ya Musa innani Allah, ya Isa bin Maryam a'taqta lin-nas, disebutkan namanya. Kecuali Rasulullah Allah mengucapkan Rasulullah dengan kedudukannya, ya ayuhan Rasul, ya ayuhan Nabi. Bukan nama tapi tingkatannya Rasul. Derajatnya Rasulullah sebagai Rasul dan sebagai Nabi. Tidak ada dalam Al-Quran ya Muhammad yang tahu ya Ahmad. Kemudian Allah waktu bersumpah dan Al-Quran dia bersumpah dengan adat dan membaca hewanan sumpah dengan para nabi seperti waktu di gunung Tur, seperti di masjid itu buah-buahan masjid itu
dan tidak bersumpah dengan orang pun Rasulullah SAW dengan firman-Nya la'amruka fa'innahum la sabab ya amruka wa hayati kehidupanmu ya Allah sumpah dengan kehidupan Rasulullah kehidupan Rasulullah ini sangat besar sampai Allah menyebutkan kehidupan Rasulullah. Kemudian kalau manusia menilai sesuai penelitian derajat kebesaran atau keilmuan orang kalau menuju apa? Tapi Allah memuji Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa kita bayangkan waktu mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Kalau kita terjemahkan hanya sekitar katakan bahwa engkau yang Muhammad mempunyai akhlak yang mulia. Tapi yang kita pahami sekitar dengan pengetahuan kita. Tapi ini Allah sendiri yang mengatakan yaitu al-akhlaq al-matlubah dari Rasul. Akhlak yang diminta oleh Allah kepada Rasul. Dan Rasulullah sukses dan jawab semua yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala di majelis ini alhamdulillah dengan selawat saja maka saya dapatkan berapa kali selawat yang kita baca dan tidak ada doa mustajab kecuali harus dahulu dengan selawat. Semua doa yang kita baca insyaallah mudah-mudahan dikabulkan oleh kita semua. Ya Allah, Rasulullah SAW yaumul qiyamah dan dikuatkan bersama Rasulullah SAW yaumul qiyamah dan kita diampuni semua dosa-dosa kita. Jadikan kita semakin bahagia di dunia dan akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.